Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ustadz kita yang dimuliakan Allah, Ustadz Benri Jaisyur Rahman, dan seluruh sahabat-sahabat kita yang hadir hari ini, para ayah, para calon ayah, dan semua yang berkesempatan untuk mengikuti Zoom kita atau webinar kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, ya. Allah pertemukan kita pada kajian kita sore hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, taufik oleh Allah Azza wa Jal, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa terus beramal soleh dalam ibadah di jalan Allah Azza wa Jal. Tentunya kita ingin menyapa Ustadz kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Benri. Halo. Halo, halo. Halo. Kenapa? Gimana, masuk nih? Baru mau mulai, Pak. Boleh nonton? Boleh, Pak. Boleh. Geser. Apa masalahnya? Buka aja deh itu ya, kursi ini. Yang ini. Ya. Assalamualaikum Ustadz Benri, kaif hal Ustadz? Bisa mati di soalnya. Suara saya di mute itu. Oke. Taib, mohon maaf teman-teman sekalian, ada sedikit kesalahan tadi. Suaranya Ustadz Benri nggak kedengaran. Masya Allah. Ya, Ustadz Benri, suara saya udah kedengaran, Ustadz?
Ya Ustaz, alhamdulillah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis di kawan-kawan di sini. Kebetulan lagi hujan keras Ustaz di Makassar ini. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Tentunya teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita barusan dan sempat menyebarkan link di WA dan di beberapa teman-teman yang sudah registrasi, bahwa alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan, insya Allah akan mendapatkan materi dari pemateri kita yang insya Allah sangat pakar di bidangnya, khususnya di bidang parenting, dan lebih khusus lagi di permasalahan tentang ayah, bagaimana kita menjadi ayah yang teladan, qudwah, uswah bagi keluarga kita, dan ini insya Allah akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang insya Allah menjadi keluarga yang dirindukan surga, dinantikan umat, dan insya Allah diharapkan oleh bangsa. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita informasi dalam surah At-Tur. Kata Allah Azza wa Jal, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kata Allah Azza wa Jal, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, "wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman," dan keimanannya diikuti oleh keturunan-keturunannya, keluarga-keluarganya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan dzurriyyah mereka atau keturunan-keturunan mereka. Maka saya yakin sekali dan sangat percaya bahwa saya sendiri, Ustadz Benri, dan semua kita menginginkan kehidupan yang abadi dan kelak kekal di surga bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Itulah kenapa pada kesempatan hari ini kita mau belajar bersama melalui narasumber kita atau Ustadz kita, Ustadz Benri Jaisyur Rahman, bagaimana kita sebagai seorang ayah ya, atau sebagai calon ayah ingin kemudian mengetahui apa-apa saja langkah-langkah yang harus kita tempuh, sifat-sifat apa saja yang harus kita miliki, kemudian karakter yang seperti apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita sebagai teladan dan contoh. Dan ini yang menjadi sebenarnya tanggung jawab kita bersama, karena kapan seorang ayah itu teladan ya, dia akan bisa mempengaruhi keluarga-keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, dan itulah yang dilakukan oleh para nabi terdahulu ya. Dan lebih lengkap lagi teman-teman bisa baca ya, saya sudah baca bukunya Ustadz Benri Jaisyur Rahman, sangat baik sekali dan sangat bagus sekali, recommended banget, dibuat dengan bahasa yang sangat sederhana teman-teman. Father Man, bagaimana kita bisa melihat sosok seorang ayah itu yang kadang-kadang memang tidak selalu hadir di hadapan anak-anaknya, tetapi perannya begitu penting dan sangat diharapkan ketika mereka membersamai keluarga di dalam rumah atau ketika mereka mencari nafkah untuk keluarga-keluarganya di luar rumah. Saya kira teman-teman kita sudah dari tadi menunggu materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita. Mari sama-sama belajar. Silakan dicatat teman-teman yang hadir hari ini. Ada dari berbagai daerah saya lihat ini hadir dan datang pada kesempatan hari ini dengan tema kita belajar menjadi ayah teladan. Kepada Ustadz kita, Ustadz Benri Jaisyur Rahman, falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Silakan Ustadz, fadhal Ustadz. Insyaallah. Hayakumullah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Wa taliman a'adzallahu jami'an. Ya, pesan buat Ustaz Binafira. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Saya banyak belajar justru dari beliau. Allah Ustaz. Dari beliau, ya, kiprah beliau terutama buat anak-anak muda. Masya Allah. Boleh dibilang abang sekaligus ayah bagi anak-anak muda. Insya Allah Ustaz. Amin Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Kalau ini, ya, bagaimana beliau juga semangat mengisi ya, para orang-orang yang membutuhkan yang namanya satuan dakwah di kalangan terbatas. Beliau sudah lakukan. Kita doakan beliau dipanjangkan umurnya dan ketaatan kepada Allah. Amin 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 ya Rabb. Keberkahan dalam hidup buat keluarganya juga. Amin ya Allah amin ya Hari Rabb. ini Ustaz. suatu kehormatan ya, betapa saya malu sebenarnya karena harus
menyampaikan sesuatu yang sejatinya hanyalah pengingat buat saya Masya secara Allah. pribadi Masya Allah. sebagai seorang ayah, dimana izin mungkin Ustadz ya. Siap Ustaz. Insya Allah. Disebut pakar mungkin anak terlalu malu Ustadz. Allah Akbar. Pakar bagi anak-anak itu adalah ayahnya masing-masing. Betul Ustaz. Allah Akbar. Itu adalah sejatinya cukuplah kita menjadikan bahwa Rasulullah sebagai teladan kita, dan kita setiap siapapun yang mengucapkan kalimat-kalimat sebagai inspirasi, mereka pun masih banyak salah dan khilaf, dan termasuk anak dan pribadi. Artinya inilah sebuah pelajaran bahwa berat karena menjadi pakar itu, karena memang pasti Allah akan uji dengan apa yang disebut kepakarannya itu. Betul Ustaz, betul. Subhanallah. Hari ini sejatinya bicara tentang ayat teladan, memang inilah fase yang memang mutlak harus dilalui, sebab sejatinya memang berbicara tentang parenting ya, yang sering kita dengarkan dari banyak pihak. Parenting itu sendiri memang ilmu tentang perbaikan diri sebagai orang tua. Makanya disebut parenting. Jadi bukan anaknya dulu. Kalau anak namanya childrening. Anak childrening. Makanya parenting adalah mengingatkan diri kita bahwa justru ketika kita belajar parenting, tengoklah diri kita. Sudahkah kita menjalankan amanah ini dengan maksimal? Lepas apapun nanti jadinya anak kita, sebab Allah memberikan juga suatu pelajaran dalam Al-Quran bahwa ada kalanya memang usaha kita tidak berbarengan dengan takdir Allah, yaitu anak-anak yang diharapkan sesuai dengan harapan. Tapi Allah tidak menganggap diri kita gagal, karena sejatinya Allah mengingatkan kita wa kulimah lalu fasallallahu malakum rasuluhu wal mu'minun. Kamu berusaha saja, perbaiki diri saja dirimu, Allah Rasul dan mukmin akan menilai. Makanya dalam Islam parenting adalah upaya memperbaiki kualitas diri kita. Terlepas hasilnya, kita meyakini innaka la tahdi man ahbabta wa yahdi man yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama anakmu, sama orang yang kamu sayang. Justru Allah lah yang dalam ini memberikan hidayah. Inilah salah satu mengapa kita belajar untuk fokuslah bagaimana memperbaiki kualitas diri, sehingga Nabi Nuh alaihissalam tetaplah dipuji oleh Allah, tetaplah posisinya terhormat. Kenapa? Karena Nabi Nuh terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya, tidak pernah jerah, tidak pernah berupaya untuk menghentikan dakwanya ke anaknya. Inni da'utu qaumi laila wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah, mengajak keluargaku, anak, istri, masyarakat malam dan siang. Bukan bertambah dekat, melainkan pada kabur. Apakah Allah katakan, wahai Nuh, engkau gagal sebagai ayah? Tidak. Bahkan ketika anaknya pun, salah satu di antara anaknya, Yam atau Kan'an, sebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, yang tidak mau mengikuti ajaran ayahnya, tidaklah mengurangi betapa Allah memberikan sebagai Rasul Ulul Azmi kepada Nabi Nuh, karena Nuh dipuji Allah, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim ala alamin. Justru Allah mengangkat di antara hamba-hambanya, Allah memilih di antara senabanya Nabi Nuh alaihissalam sebagai contoh. Ini menjadi pengingat bahwa sejatinya kita fokuslah dulu untuk meningkatkan diri kita. Dengan itulah tanpa sadar Allah berikan pembuka jalan, anak-anak kita pun teradap dengan sendirinya. Dan ini pula yang diingatkan dalam Quran. Mengapa Al-Quran menyapa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata yang dijaga itu diri dulu, diri kita. Sebagian besar kita memikirkan menjaga keluarga kita, tapi lupa diri kita sendiri nggak dijaga dari api neraka. Janganlah jadi calo-calo surga. Tahu calo surga? Yaitu orang yang kalau calo itu, kalau di Jakarta itu di terminal, ayo pak ke Tasik, ke Bogor gitu. Kemudian orang naik bis, biayanya nggak ikut. Betapa banyak ada orang tua yang ayo hafal Quran, dianya tidak hafal Quran. Makanya kenapa doa pun menunjukkan, sudahkah kita berdoa seperti dicontohkan dalam Al-Quran. Sebagian besar ayah, terutama mungkin ini anak juga lagi menegur diri. Kadang kalau berdoa untuk anak, mungkin kita insya Allah berdoa. Tapi kadang berdoanya kalau pakai bahasa Indonesia gini, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, soleha, hafal Al-Quran. Doa ini tepat mungkin, tapi belum sempurna.
Kenapa? Karena sering ketika ditanya, Bapak doanya gimana Pak? Saya minta anak saya jadi anak yang soleh Ustaz, anak penghafal Quran. Tanya balik, Bapak minta hafal Quran nggak? Allahu Akbar. Iya. Betul. Ya. Betul, Ustaz. Enggak, Ustaz. Betul, Ustaz. Kenapa? Masya Dia Allah. udah tua, Ustaz. Betul, Apa Ustaz. hubungannya? Kenapa Bapak menganggap itu sebagai, kita sering untuk anak untuk minta dia memahkotakan kita, tapi kita nggak pernah minta diri kita mahkotakan buat orang tua kita. Allahu Akbar. Itu juga Betul. anak. Kita nggak pernah meminta anak kita. Masya Allah. Banyak dalam doa itu. Giliran anak dimintakan, ya Allah jadikanlah anakku soleh soleha Allah. hafal Al-Quran. Giliran bapaknya kadang minta, ya Allah tambahkanlah gajiku, Iya. naikkanlah jabatanku, mudah-mudahan tahun 2024 bisa lolos ke Senayan. Giliran dunia minta bapaknya. Betul. Akhirat untuk anak. Betul. Inilah yang membuat kita akhirnya tanpa sadar meminta anak itu masuk surga, tapi kita enggak. Maka yang disebutkan Ustaz Farrozi tadi di awal nggak nyambung, karena anaknya beriman ketemu surga, bapaknya akhirnya terlempar neraka. Waliyahzubillah. Waliyahzubillah. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi salah satu contoh betapa dalam doanya saja beliau begitu tawadhu. Bahkan seorang nabi saja minta sama Allah bagaimana? Rabbi ja'al hadzal balada amina wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Surat Ibrahim ayat 35. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman, dan jauhkanlah aku juga keturunanku dari menyembah berhala. Belum melibatkan dirinya, padahal kalau secara jujur beliau kan nabi. Masa iya seorang nabi dia menyembah berhala? Tapi beliau ingin mengajarkan, bahkan dirinya pun dimintakan supaya dijaga Allah. Siapakah kita? Kenapa kita bahkan nabi saja masih minta dijaga keistiqomahannya dalam akidah? Kita begitu pedenya minta anak kita dijaga keistiqomahan, tapi kita nggak minta. Betul. Nabi saja minta. Dia doanya Masya lain. Rabbi ja'alni muqimas sholati Wa min wa min dzurriyyati. dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah aku penegak sholat. Demikian juga anak-anakku. Beliau memulai dengan dirinya. Allahu Akbar. Dirinya dulu yang beliau minta, bukan anaknya. Padahal kalau kita telusuri, masa iya seorang Ibrahim tidak sholat? Betul. Ibrahim pastinya sholat. Oh, beliau nabi kok. Tapi Ibrahim yang mengajarkan, bahkan kalaulah bukan karena kuasa Allah, pastinya dia tidak bisa mendapatkan hidayah. Maka beliau meminta agar jangan sampai hidayah tersebut hanya untuk anaknya, tapi bagi orang tuanya dicabut. Dan ini yang dilakukan. Banyak lagi doanya Nabi Lut misalnya, dan surat Asy-Syu'ara 169, ketika menyadari banyaknya gempuran di sekitarnya tentang fenomena kaum LGBT, apa yang beliau doakan? Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Rabb, selamatkanlah aku juga keluargaku dari perbuatan mereka. Ini menunjukkan bahkan seorang Nabi Lut saja masih meminta supaya selamat dirinya dari perbuatan terkutuk, yaitu perbuatan kaum LGBT di zaman ini. Bahwa Nabi Lut saja meminta. Mintalah dirimu dulu. Ya, mintalah dirimu dulu. Maka sering kami kadang walaupun mungkin permisalannya Afwan kalau mungkin belum seperti kita di dalam pesawat berkurang, diberikan masalah surga barang, pakai oksigen dulu untuk Anda, kemudian berikan orang sekitar Anda. Maksudnya dalam hal ini kita jangan lupa lah untuk memberikan porsi yang paling penting dalam diri kita agar kita mampu meningkatkan kualitas hidup kita. Disinilah mengapa sejatinya dalam Islam bagaimana salah satu yang diajarkan, kenapa keteladanan itu menjadi yang paling utama. Karena keteladanan inilah yang memberikan efek besar, bahwa apa yang dilihat itu lebih berbekas dari apa yang didengar. Apa yang dilihat lebih berbekas dari apa yang didengar, apa yang dilihat oleh anak. Ya, sehingga disinilah mengapa kita lihat bagaimana ya contoh yang dilihat oleh baginda Nabi. Baginda Nabi itu memiliki efek dakwah yang kuat bahkan di kalangan sahabat dan di kalangan orang-orang sekitarnya. Bukan semata-mata karena beliau sekedar nabi, tapi beliau memang menunjukkan itu dari sisi yang namanya keadilan. Bagaimana kalau Bilqis Fatimah mencuri pun akan dipotong tangannya, betapa beliau menunjukkan itu. Ini menunjukkan ada sebuah namanya kuatut ta'thir, daya pengaruh, sehingga efeknya adalah orang trust, percaya, ya orang merasa kredibilitasnya tidak dilakukan. Bagaimana beliau ketika Husain atau Hasan
salah satu cucunya mengambil kurma sedekah, yang sejatinya kurma ini adalah yang tidak boleh dikonsumsi oleh keluarganya karena keistimewaan Nabi. Ya, karena tidak boleh menerima sedekah. Ketika Husain mengambil salah satu kurma tersebut, langsung disebutkan ki. Ini bukan karena, bayangkan kalau mau Rasul bisa berdispensasi, nggak apa-apalah namanya anak kecil. Rasul tidak begitu. Ini bentuk untuk memberitahu ke umat, saya berucap sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ya, makanya beliau mengatakan itu bahwa gitu. Amma sya'arta ala Muhammadin la yaquluna sadaqah. Tidakkah engkau tahu bahwa keluarga Muhammad dilarang makan hasil sedekah? Jadi diingatkan kepada cucunya, karena kredibilitas itu penting. Jangan sampai anak melihat orang tua tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Dan itu yang disebut NATO, no action, talk only. Cuma bicara doang. Ini yang membuat akhirnya hilang, yang disebut parent distrust. Tidak percaya, children distrust. Children distrust ada anak-anak tidak percaya kepada orang tuanya. Kalimat yang membuat anak tidak percaya itu kalau sudah mulai keluar kalimat gini, bapak bohong. Ya, atau temanku nggak begitu. Kenapa? Karena akumulasi kebohongan ini. Makanya para ulama menarik ketika membahas tentang bahasa komunikasi ke anak dalam surat An-Nisa ayat 9. Ada kalimat yang diucapkan Allah sebagai sebuah pelajaran. Setelah dijelaskan tentang fenomena anak-anak lemah, apa kata Allah? Dijelaskan di situ adalah walaksalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan khafu alaihim. Ya, dijelaskanlah fenomena generasi yang lemah tersebut, di mana makna yang lemah ini disebutkan sebagian ulama, salah satunya adalah ad-dhafu 'alal masyaqqah, ad-dhafu 'alal syahawat, ad-dhafu 'alal ghadab, lemah menghadapi ujian kesulitan, lemah menghadapi ujian syahwat, lemah menghadapi ujian kemarahan. Itu ciri-ciri anak lemah. Allah kasih solusinya dua, solusi teknis. Pertama solusi spiritual, dan ini keperbedaan yang dimiliki dalam Islam. Allah ingatkan falyattaqullah. Kalau anak bermasalah, periksa dulu hubungan kita dan Allah. Jangan langsung buru-buru ke psikolog, jangan buru-buru ke dokter, jangan buru-buru ke psikiater, jangan buru-buru ke komunikator. Tidak, periksa dulu. Makanya inilah nasihat dari zaman ke zaman, bahwa ketika anak bermasalah, yang diperiksa adalah hubungan kita dengan Allah. Betapa jangan-jangan muaranya keruh. Ingat betapa dosanya orang tua bisa berimbas kepada anak. Betul. Dalam sebuah kitab ditulis oleh Ibnu Katsir dan kitab Al-Bidayah wa Nihayah, pernyataan yang begitu menyentuh dari Al-Fudail bin Iyad ketika beliau mengatakan la asyallah faratu dzalika bi khuluqi iman wa bi khuluqi ahli wa bi khuluqi khadimi wa bi fa'ri fi baiti. Sungguh Allah bermaksiat sama Allah, dampak maksiat itu kelihatan. Dari mana? Dari kendaraanku yang suka mogok. Kendaraan itu jangan mikir itu mesin itu tergantung mesin, enggak. Kendaraan itu sesuai dengan doa yang kita baca, subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu sebuah pernyataan, enggak ada bisa mengendalikan kendaraan itu kecuali Allah. Titanic ngakunya dia enggak akan bisa dihentikan, Allah bungkam langsung. Betul. Makanya kalau kendaraan mogok, periksanya bukan ini bensinnya, ini pasti gara-gara mesinnya mogok. Bahkan ulama dulu kalau keledainya nggak bisa mau jalan, periksa malamnya nggak sholat, dia langsung nyadar. Allahu Akbar. Bahkan ada riwayat oleh Imam Tabrani ketika Muhammad bin Sirin dijelaskan, ketika kudanya nggak mau dalam hal ini diajak ya untuk mengikuti apa ajakan beliau langsung turun dan menangis sampai ditanya, lima tabki Ibnu Sirin, kenapa kau menangis? Jawabannya, terserap dosa-dosaku di malam hari, Allah cabut pengaruhku atas kuda ini. Allah. Tunggangannya. Masya Kenapa Allah. Allah berikan seperti bahkan dari kuda? Itu pertama. Yang kedua, dari kelakuan Zulkifli ahli, dari kelakuan dari keluarganya, dari anak istrinya. Ketika anak dalam hal ini dalam hal ini melawan, periksa dulu hubungan dengan Allah. Istri melawan, periksa dulu dengan Allah. Mengapa? Karena ikatan hati, bukan karena kemampuan komunikasi. Allah tantang dalam Quran, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kamu punya uang banyak, punya modal banyak, duit kumpulin tuh untuk nyatuin hati orang, gak bakalan bisa, kata Allah. Allah berbeda qulubihim, walakin Allah berbeda, tapi Allah yang menyatukan. Jadi bukan sekedar karena piti-piti sebagian orang materi bilang gampang bikin istri taat gitu mah, kasih aja uang banyak. Itu sementara aja, hati nggak bakal terikat. Makanya Ibrahim nggak
mengandalkan yang namanya materi ketika meninggalkan Hajar. Nah, Hajar ditinggalkan bertahun-tahun cuma modal beberapa butir kurma dan kantong air. Sekiranya Ibrahim bukan lelaki yang saleh, mungkin Bunda Hajar sudah melakukan gugat cerai, begitu beliau bilang. Masya Allah, Tapi betul. Hajar adalah wanita solehah, dijaganya dengan keimanan seorang Ibrahim alaihissalam. Betapa doanya diucapkan sungguh-sungguh meninggalkan istrinya. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin bi dar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah. Terus dibacakan. Doa yang menunjukkan dia menyadari dia tinggalkan anak istrinya karena menyadari bahwa dia ingin mendidik anaknya menjadi anak yang dekat dengan Masjidil Haram, salah satunya rajin ibadah, rajin sholat. Allah Akbar, insyaallah. Kekuatannya dari mana? Spiritualitas. Kalau cuma ngandelin uang doang, betul kita harus mengakui bahwa nafkah adalah salah satu kewajiban seorang ayah. Betul bahwa Rasulullah sudah ingatkan kafa bil mar'i itsman innama aydu amanyatul. Cukuplah seorang laki-laki dianggap berdosa jika menyia-nyiakan orang di bawah tanggungannya. Betul. Tapi yang utama esensi uang bukan pengikat sekedar hati, tapi adalah hubungan dengan Allah. Maka ketika dirasa istri sudah mulai ngelawan, rasa begitu misalnya anak sudah mulai membantah, pertama diperiksa adalah sejauh mana hubungan dengan Allah, karena hatinya sedang renggang dengan Allah. Makanya dalam konsep pengasuhan itu ada disebut cinta segitiga. Ini kalau digambarkan begini, Allah ada di atas, kita ada di kanan, katakanlah anak kita ada di kiri. Semakin dekat kepada Allah, semakin dekat jarak kita. Semakin jauh dari Allah, makin jauh kita dengan anak dan pasangan kita. Maka dekati Allah. Itu yang diperiksa. Bahkan maksiat kita periksa pasti berpengaruh. Jangan bangga punya uang banyak, tapi hasil maling, hasil korupsi. Ini dampaknya. Ini cerita yang saya share ya, ini sebagai pelajaran. Saya suatu hari Ustaz dapat jadwal ngisi kajian Ustaz di malam-malam. Masya Allah. Di BUMN di Jakarta waktu itu. Baik, ada yang menyupiri, jadi waduh lelah sekali, jadi saya akan naik Gojek ya. Di Makassar sudah ada Gojek ya Ustaz? Sudah Ustaz. Nah, saya waktu itu saya naik Gojek ya, saya naik Gojek, pulang jam 9 malam. Dalam keadaan lelah, saya dapat WhatsApp salah satu ya, supir ya, yang supir Gojek yang mendatangi saya. Kemudian dia melayani saya gitu dengan ya ramah, tapi karena saya lelah, jadi dia ngomongnya banyak, jadi membuat saya juga bingung menyikapi gitu. Dia lelah, dia ngomongnya banyak juga. Ya udahlah, saya sabar aja. Malam Pak, mau pakai masker atau tidak dulu Pak Demi? Saya bilang nggak usah dulu deh. Pakai helm? Iya, silakan. Sepanjang perjalanan dia selalu ada yang bicara, Bapak kerja di sini Pak. Saya jawab singkat, enggak. Oh, kerja di mana Pak? Saya jawab di mana-mana. Saya ngajak singkat, pada tahu saya dulu aja di kerja. Iya, Ustaz. Oh, di mana-mana. Bapak kerjanya banyak juga di mana-mana ya Pak. Di komen aja. Iya. Oh, emang kerjanya apa Pak? Saya ngajar. Iya. Oh, Bapak ngajar. Ngajar apa Pak? Saya lagi. Ngaji, saya bilang. Oh, Bapak Ustaz. Oh, gitu saya boleh nanya dong. Dari tadi sudah banyak nanya. Ya udah, silakan gitu. Kompong ya udah ketawa. Silakan nanya. Iya. Sekalian capek Ustaz, sekalian capek. Sekalian kena jelas, tanggung lah. Astagfirullah. Waduh, bersyukur saya nih boncengin Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya nggak tahu nih, mungkin dikonfirmasi sama Gojek yang ada di Makassar. Saya kebetulan diajari ada aplikasi yang ditanam oleh kawan saya Ustaz. Iya, Ustaz. Ini aplikasi ini fungsinya memblok semua orderan GoFood larinya ke kami, ke saya yang punya aplikasi. Itu fungsinya untuk mengatur supaya dapat bonus di akhir bulan. Iya, Pak. Itu Ustaz. memang ilegal Pak Ustaz. Iya. Itu ditanam gitu, dan itu cuma 100.000. Sekarang kita harus mencari akal supaya mengakal itu. Gimana menurut Pak Ustaz? Saya ditanya itu. Iya, Ustaz. Saya kalau nanya Vicky kepanjangan jawabnya. Saya bilang gini aja kan, silakan Pak, boleh, tapi tanggung resikonya. Dia nanya, resikonya apa? Iya. Resikonya istri suka melawan, anak sulit diatur. Allahu Akbar. Langsung dia berhenti. Pantesan dia pantas. Langsung dia berhenti. Ya Pak, jalan Pak. Lalu Ustaz ini serius nih. Saya sudah bertengkar sama istri sudah lama, tapi yang pasal Pak ini anak Ustaz. Masya Allah. Gimana Pak? Allahu Akbar. Saya begini-gini, alhamdulillah pesantren di Bogor. Iya. Suatu hari 2 minggu lalu nelfon.
ngomong begini, Pak, lain kali kalau ngirim uang bulanan yang halal-halal aja ya, jangan yang haram-haram. Allahu Akbar. Dia kaget. Lo kok tahu dari mana ya? Tersinggung. Iya, saya tanya tersinggung kan Pak, kata tukang ojek ini. Kamu kok ngomong begitu sih? Kata anaknya. Soalnya 2 minggu hafalanku gak nambah-nambah. Allahu Akbar. Aku kalau hafalan gak nambah-nambah, periksa sumber makanannya. Ya Allah. Yang memberi makan aku kan Bapak. Subhanallah. Yang merinding. Merinding saat ini. Ngeri saat ini, merinding saat. Masya Allah. Kata ini, saya langsung mikir, wah. Terus saya langsung tanya, kalau gitu gimana nih Pak? Wah, langsung saya install, Ustaz. Ini langsung nih, dampaknya ke hafalan anak. Subhanallah. Allahu Akbar. Makanya saya ingat tuh salah satu Ustaz di Ustaz Subhan atau ya, di daerah Subang daerah Jawa Barat, udah lama sekali. Iya, Ustaz. Tuh. Mungkin ini jadi pelajaran kalau kita bikin pesantren. Iya, Ustaz. Itu aneh, dia itu bikin pesantren. Saya tanya dia setelah saya ngisi kajian itu, Ustaz berapa dia masuk pesantren? Sebutlah sebuah harga nominal. Nominal ya, Ustaz. Ya, dia masuknya sekian. Oh, itu biaya untuk apa aja, Ustaz? Untuk biaya perbaikan jalan keluarga, karena kami menyadari bahwa akses masuk ini kan sering melewati rumah warga. Iya. Kami nggak pengen warga merasa terbebani, jadi biaya uang dari santri kami, dari orang tua kami berikan keluar, sama uang buat wakaf gedung. Yang gedung ini suatu saat akan jadi dianggap diwakafkan oleh umat, jadi bukan milik saya. Saya Iya. langsung bertanya, Iya, Ustaz. itu biayanya cukup 2 itu saja? Iya, terus saya berheran kalau biaya makannya dari mana, Ustaz? Nah, iya. Kalau biaya makannya dari saya. Allah. Makanya, kalau biaya makannya dari Ustaz, biasanya kan nggak tahu orang tua santri ini hartanya halal apa haram. Saya kan nggak tahu. Allah. Saya cari satu-satu. Allahu Akbar. Karena saya seorang pendidik, demi amannya, saya sudah bertekad yang ngaji di sini santri saya itu hasil usaha saya aja. Allahu Akbar. Saya alhamdulillah sama istri bertanam, Masya Allah, Masya Allah. ada ayam-ayam gitu dan sebagainya. Kami juga, jadi santri kami bilang ini kenapa? Karena kami berat, Pak Ustaz. Kalau misalnya dia nanya gitu, Iya. kalau di antara orang tua ini kan, mohon maaf, kita kan nggak tahu ya. Betul. Maaf, kalau itu sejajarnya pasti pengen anaknya. Betul, Ustaz. Betul. Kan terhalang gara-gara sumber makanannya. Betul, Ustaz. Makanya saya punya kebijakan, kalau mau bantu biaya sini khusus yang buat jalanan saja, yang Allah. langsung diinjak. Kalau jadi saya langsung tahu, tapi untuk perutnya anak Betul. dari saya. Betul. Nah, itu salah satu. Subhanallah. Makanya beberapa ikhwah yang jadi pengasuh pesantren ada yang nanya ke saya, Iya. Ustaz, ini anak bingung nih, gimana santri anak pembandel-bandelnya. Anak udah pelajari teknik antum tuh begini, kenapa sulit? Nah, anak langsung ingat tuh, anak bilang, anak tanya karena kawan nih, betul di masjid. Iya, Ustaz. Anak tanya gini, selama ini biaya sekolahnya dari mana? Dari ini lah orang tua, bla bla bla, buat apa aja, buat ini, buat makan. Antum yakin itu yang dari orang tua hartanya halal semua? Iya, betul. Iya, iya. Mungkin itu penyebabnya. Allahu Akbar. Kembali berkeputusan bahwa biaya makan yang jelas aja dari kita. Masya Karena Allah. mungkin antum berusaha menanamkan nilai, tapi ternyata dihambat karena setiap makanan yang masuk jadi kendaraan setan. Allahu Akbar. Dari yang haram tadi, setan mengalir dalam aliran darah dan akan menjadi provokator. Bayangkan, setan akan membuat anak-anak itu dibikin motivasi bergairah kalau maksiat. Betul. Tapi jangan heran kalau makanan yang haram, malam-malam tuh bisa melek tanpa harus ada alarm. Ya Allah. Bayangkan bisa bangun untuk dugem itu mereka butuh bangun tengah malam, mereka tuh kiam mulai tuh kiam berdiri di malam hari, karena yang namanya dugem itu kan malam-malam kiam mereka berdiri, jarang saya lihat ada yang duduk gitu. Astagfirullah. Dalam konsepnya mereka bangun tanpa ada alarm. Betul, betul, Ustaz. Begitu duduk dalam majelis ilmu, duduk baru nyender tiang dikit Ngantuk, betul. ngantuk. Makanya Betul. maaf nih, Anda sering mengatakan kalau ada di antara anak-anak, bapak-bapak semua yang kalau ngaji suruh ngantuk, periksa sumber makanan. Allahu Akbar. Nah, setan akan akan berusaha supaya menghembuskan ngantuk. Karena ketaatan itu disebutkan surah Al-Maidah. Nah, lupa begitu Ibnu Katsir menafsirkan ketika para nabi disebutkan makanan ya, hal yang ya disebutkan dalam ayat ini. Astagfirullahaladzim. Intinya
Anda baca salah satu tafsir menyebutkan bahwa hubungan antara makanan dan ketaatan. Makanya jangan sepelekan hal Betul. ini. Kesimpulannya, setiap orang tua harus menyadari betul bahwa ternyata ada pengaruh diri kita terhadap Allah dengan anak. Betul. Jadi ketika anak bermasalah, kitalah yang harus kita banyak-banyak istighfar. Betul. Kita harus banyak perbaiki. Setiap pertambahan anak jangan justru membuat kita merasa bangga dengan amal-amal masa lalu. Mengapa? Karena kalau kita pakai rumus dalam surat Ibrahim ayat 24, alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah asyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis-sama. Ini kan gambaran sebuah bentuk dari buah dari pendidikan tauhid itu menghasilkan pribadi yang berkualitas laksana pohon yang baik. Pohon yang baik itu punya rumus, akar menghujam ke bumi, dahan menjulang ke langit, sehingga dia kokoh, ya. Kokohnya itu dahannya rindang, akarnya menghujam. Kalau kita ambil permisalan, akar ini adalah kekuatan spiritual dan dahan itulah amal atau beban amanah. Sebagian besar orang tua, beban amanahnya bertambah, akarnya nggak bertambah, lama-lama tumbang. Banyak yang dahannya beringin, akarnya toge. Maksudnya apa? Dahannya bertambah banyak. Waktu jomblo, sholat malamnya sepekan sekali. Misalnya, waktu dia menikah masih sepekan sekali. Dia tambah cabangnya 2, tapi akarnya masih 1 aja. Iya, begitu betul. anak 1, sholat malamnya masih sepekan sekali. Tuh, oke. Betul. Begitu anaknya 4, masih sepekan sekali. Begitu anak ke-5, tumbang dia. Makanya kenapa para ulama semisal Said Al-Musayyab, ya semisal Abdullah bin Mubarak, setiap bertambahnya anak bertambah sholat sunnahnya. Setiap bertambahnya anak bertambah pula yang berkaitan dengan ibadahnya. Setiap anak nambah, beban nambah, bertambah. Tuh. Itu ya, tambah anak berarti tambah ibadah, ya. Berarti tambah istri juga gitu. Jadi jangan menyepelekan. Betul. Ya, bahwa ini tanggung jawab yang harus kita lakukan. Inilah kenapa berkaitan dengan inilah Allah berikanlah kita jalan untuk memperbaiki diri justru ketika kita memulai dengan diri kita. Nah, ayah teladan mulai dari sini. Allah. Dia menjadikan setiap upaya itu diri dia. Ibrahim memulai dengan akidahnya. Ya, makanya dia bilang wajlubni wa bani anal asnam. Jangan sampai sejak awal memiliki anak sudah masuk tuh hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Bisa meyakini ya misalnya ari-ari itu memiliki harus diterangi cahaya sebagainya, itu subhat-subhat yang kufur yang musuh. Masuklah kepada dalamnya perangkap-perangkap setan untuk merusak ya keyakinan-keyakinan kita ya. Akidah justru yang pelajari bagaimana ibadah kita. Ada suatu kisah menarik yang diceritakan oleh Al-Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud di Ahkamul Maulud. Itu ketika Ibrahim mendapatkan perintah untuk khitan. Yaitu di saat itu beliau mendapatkan perintah ini kurang lebih umurnya 120 tahun. Para ulama berbeda pendapat, ada yang bilang 120, kemudian 80. Walau sahab jelas sudah tua, beliau dapatkan perintah khitan. Satu perintah khitan ini disebutkan Malaikat Jibril membacakan perintah Allah dan Ibrahim langsung mengambil golok atau pisau langsung memotong ujung kemaluan. Langsung dipotong sampai berdarah. Dan itulah yang ditegur oleh Allah. Sebagian ulama menyebut ini adalah al-khata' amali, kesalahan operasional. Tapi dimaafkan karena Allah bertanya, mengapa engkau potong ujung kemaluanmu pada saat ayatnya belum selesai dibacakan? Ayatnya belum selesai kalau sepotong. Di sini jawaban Ibrahim. Ya Allah, aku tidak suka jika perintahmu aku tunda-tunda. Allah. Aku tidak suka jika perintahmu tunda. Maka lihat, seorang ayah yang tidak suka menunda perintah dibalas oleh Allah ketika Ibrahim mengatakan pada anaknya, ya bunayya, ini arafil manami Ani adbahu. Nah, bagi ayah bermimpi di malam hari disuruh Allah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dia coba Ismail. Ya abati Alma tu'mar. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Lihat, Ismail tidak sekalipun mengatakan gini, ya wahai ayahku, bolehkah aku istiqoroh 2 hari? Sepekan. Ini mau disembelih ya. Masa mau diserah ya? Padahal kalau mau mungkin Ismail boleh saja seperti itu. Boleh. Dia belajar ayah yang tak menunda-nunda perintah Allah, maka aku pun tak menunda-nunda perintah Allah walaupun berat. Allah. Makanya kalau ada anak menunda-nunda, ayo nak hafal Al-Quran. Bapaknya semangat ya hafal Al-Quran. Betul, Ustaz. Ayo nak ke masjid. Bapaknya ke masjid, Kak. Betul, Ustaz. Maka anak melihat tidak ada gairah dalam urusan ibadah, anak pun tidak merasa bergairah. Dan anak melihat ini sebagai sebuah perluan. Tapi perlu kita ingat, tentunya tidak ada di
secara kita pun tentu dipaksa sempurna. Tidak. Dalam Islam sejatinya tidak dituntut kita jadi ayah sempurna. Dan anak pun tidak mengharapkan kita menjadi ayah sempurna. Anak hanya melihat betapa ayah sungguh-sungguh perbaiki diri. Betapa ayah sungguh-sungguh. Karena anak hanya melihat ayah terus memperbaiki kualitas dirinya. Makanya anak melihat abinya yang malam-malam baru mulai membaca Al-Quran. Sebelumnya mungkin abinya merasa ya mungkin nggak pernah baca Quran atau mungkin belum pernah belajar qiraah yang benar. Sementara anaknya di sekolah kan di pesantren, begitu lafaznya belum sempurna. Anak melihat itu sebagai sebuah yang menyejukkan hatinya. Baca-baca a'udzu, melihat abinya malam-malam itu mengulang-ulang kajian murojaah dari mana murotal atau taksin, dia melafalkannya, maka itu lebih berbekas di jiwa anak. Karena usaha orang tuanya. Itu yang diminta kita. Kita nggak dituntut jadi sempurna, tapi kelihatan. Jangan sampai anak melihat ada sesuatu yang kayak ini perkara yang berat gitu misalnya. Karena maaf gitu ya, misalnya ada satu contoh ya, betapa kadang buat gadget nih, sering gadget jadi pertanyaan. Betul. Kita mau melarang anak gadget, tapi kita sendiri Masih. dan tanda kutip nggak sadar candu gadget. Betul. Dan ini bahaya. Ada aturan yang kadang-kadang kita langgar. Ada orang tua, kisah benar, seorang anak cerita sama saya. Di rumahnya dibilang gini, di meja makan tidak boleh ada handphone dipegang. Kita ngobrol ya. Itu aturan bapaknya. Begitu bapaknya ada telepon masuk dekat, maaf nah ini proyek 5M. Ini belum 5 selesai. Kamu harus paham itu. Iya. Ini membuat anak begitu ibunya, Umi juga nih kebetulan orderan busana ini gamisnya lagi banyak nih. Oh iya. Langsung di packing. Ini kebetulan apinya nggak ada. Maafin Umi ya, udah. Bengong. Sini anak merasa. Saya mendapatkan Ustaz, kenapa anak-anak itu di saat ABG sekarang ingin buru-buru dewasa. Betul. Mereka bilang kok ingin buru-buru dewasa. Tahu kenapa mereka ingin buru-buru dewasa? Karena mereka ingin buru-buru melanggar aturan. Allahu Akbar. Mereka ingin buru-buru melanggar aturan karena mereka merasa aturan untuk anak-anak. Astagfirullah. Orang tua bebas melanggar aturan. Ya Nah, Allah. orang tua dengan mudahnya, maaf, ini sederhana, tidur siang. Qaulullah, ini bani sunnah. Orang tuanya nggak tidur siang. Iya, betul. Anak merasa ini karena mereka aturan tuh buat anak-anak. Mereka nggak merasa aturan itu untuk kita. Itulah mengapa aturan itu bersama. Jadikan kita, kalau kita punya salah, ikut diri kita jadi belajar buat anak. Masya Allah. Abi salah tadi ya. Sebagaimana Umar menjadi teladan ketika terlambat dia bayar beli kurma, ada infakkan kurma, kebun kurmanya, itu yang harus kita lakukan. Anak respect sama orang tua kayak gini. Gak usah jidal dan berdebat. Abi ustaz, banyak jamaah yang nunggu Abi. No. Cukup bilang minta maaf. Abi salah. Masya Allah. Abi gak ingin diikuti. Abi boleh diikut. Abi ingin kamu maafkan Abi. Ada seorang ustazah dan anaknya 5-5-nya perempuan. Allahu Ini Akbar. cerita dari anaknya. Ini dari sisi. Dia bilang aturan di keluarganya, seorang muslimah tidak boleh pulang wajib sudah di rumah sebelum jam 7 malam. Wajib di rumah sebelum 7 malam. Ini ingat aturannya. Ya. Ternyata suatu saat uminya itu karena dia mengisi banyak halakoh, pulangnya jam 8 malam. Iya. Dengan diprotes mana? Umi kok pulangnya 8 malam? Dengan PD-nya tanpa minta bilang, Umi ini ustazah. Iya. Jamaah untuk Umi. Kamu paham dong, di sini kita sudah mencoreng namanya trust, kepercayaan. Betul. Apa salahnya cukup minta Maaf. Betul. Tuh, anak tidak butuh orang tersebut, anak hanya butuh contoh bahwa saya salah. Abi salah, nak, jangan ditiru. Abi istighfar sama Allah, nak. Bantu Abi memperbaiki diri. Anak sangat respect dengan yang seperti ini. Anak sangat berkesan begini. Makanya anak punya kawan, Ustaz, salah satunya. Masya Allah. Dia itu bangga betul sama ayahnya. Allahu Akbar. Bangga betul sama ayahnya. Dan ini kawan untuk SMA, jadi dia cerita Dekat, iya, betul, Ustaz. Bapak sangat dekat. Dia bapaknya tuh punya kebiasaan selalu ngajak makan malam. Yes. Dan setiap makan malam, bapaknya selalu ke toilet, kamar mandi, hamam. Yeah. Selalu ke kamar mandi. Nah, dia awalnya nggak ngerti dari kecil itu kenapa bapaknya selalu kamar mandi. Mungkin dulu dugaannya bapaknya mungkin gampang mules, terus karena habis makan gitu ya, mules.
Sampai suatu saat dia mulai tumbuh remaja baru menyadari bahwa ketika masuk kamar mandi kok ada bau rokok ya. Gimana bau rokok? Dia baru ngeh gitu. Dia meyakini bahwa bapaknya itu memang nggak pernah selalu melarang merokok. Iya. Selalu melarang merokok dan bilang nggak boleh merokok. Betul. Tapi kok dia ada bau rokok ya? Iya, iya. Akhirnya dia curiga, jangan-jangan papa. Karena udah mulai remaja, ngerti lah. Iya, betul. Diperiksa tempat sampah di dekat toilet itu kebetulan ada dilihat rokok. Betul nih. Besok udah mulai curiga, bapaknya kalau habis dari makan malam toilet dan dia melakukan investigasi. Begitu nggak sengaja nggak dikunci oleh ayahnya, didobrak betul ayah lagi loh. Langsung spontan, astagfirullah, langsung dia buang-buang pasti langsung diprotes. Iya. Papa merokok. Iya. Papa minta maaf. Dan ini kesalahan dari dulu Bapak menyadari ini salah. Dan Bapak menangis karena belum bisa menghentikan itu. Makanya Bapak bilang jangan merokok. Tapi Bapak sudah janji dengan diri Bapak sampai kapanpun Bapak nggak akan merokok di depan kamu, depan anak Bapak, karena nggak mau kelihatan. Betul. Maafin Bapak belum bisa menghentikan karena itu Bapak cari tempat untuk diam-diam. Tapi Bapak janji nggak akan merokok depan kamu. Masya Allah. Anaknya langsung bilang, kalau begitu Bapak penuhi janji Bapak. Apa? Jangan merokok depan aku. Oke, kalau gitu besok aku akan selalu depan Bapak. Begitu. Masya Jadi Allah. kalau bapaknya lagi makan malam atau apa ke WC, Bapak ke WC dulu ya, aku ikut. Akhirnya besoknya bapaknya benar-benar. Akhirnya karena udah janji dia, Masya Allah. berhenti dengan sendirinya. Allahu Akbar. Sendirinya karena bapak yang komitmen terhadap janji, dia menepatinya, dia memperbaiki dirinya, dan itulah membuat anak respect. Kata anaknya, saya tahu bapak saya nggak sempurna, tapi usahanya menghentikan rokok dan janjinya itulah yang membuat saya respect. Masya Allah. Itulah Masya Allah. ayah yang saya butuhkan. Allahu Akbar. Ayah yang seiring dengan perjalanan waktu bertumbuh bersama, solehnya bareng-bareng. Ya, dia mengajak bareng. Betul. Sehingga kalau ke majelis bareng, ayah lagi mau belajar nak, mau ikut nak. Jangan nyuruh anaknya belajar, ayahnya malah nonton TV. Jangan nyuruh anaknya untuk ini, bareng-bareng. Itulah mengapa kisah Ibrahim itu menarik karena dimulai dengan falama balagu ma'ahu saya. Kata ma'a menunjukkan bersama. Itu pula ditunjukkan dalam peristiwa ketika meninggikan Ka'bah bersama-sama. Karena inilah yang dilihat oleh anak. Maka kebersamaan itulah yang dilihat oleh anak sebagai contoh yang terbaik. Maka inilah sebuah nasihat buat kita semua. Anak menasihati diri anak agar lebih berupaya untuk terus jangan pernah bosan memperbaiki diri. Jika ada kesalahan, istighfar. Kalau perlu kita bilang minta maaf, dan maaf adalah bentuk dari kerendahan hati kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan jadi orang yang berjidal seperti layaknya iblis yang akhirnya jauh dari hidayah dan dapat laknat karena ditegur oleh Allah masih memiliki dalil untuk menyatakan seolah-olah dia adalah benar. Jadilah Nabi Adam yang dipuji oleh Allah karena ketika melakukan kesalahan beliau lebih mengiktiraf dirinya dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mungkin itu yang bisa Masya Allah. Ya. Waktu yang mungkin terlalu Masya Allah. untuk bisa berbagi buat kami. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang disampaikan Masya Allah. Farul Razi buat kami. Bila taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masih ada waktu untuk kita buka tanya jawab Ustaz untuk teman-teman? Baik. Teman-teman sekalian melakukan Allah Azza wa Jal, ada beberapa hal yang sangat penting sekali yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Ben Rijaisyur Rahman. Yang pertama tentu adalah ketakwaan diri saudara sekalian, para ayah, para calon ayah. Bagaimana kita memulainya dengan diri-diri kita masing-masing. Begitulah contoh teladan yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Dalam berbagai kisah, di berbagai sosok seorang Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala contohkan dalam Al-Quran. Juga salah satu hal yang kemudian kita perlu pelajari adalah mengapa 2/3 isi Al-Quran isinya kisah-kisah. Dan subhanallah, Allah berikan begitu banyak macam kisah di dalam Al-Quran yang sehingga mata kita bisa melihat secara langsung, hati kita bisa mereka secara langsung bahwa subhanallah dahulu zaman para nabi pun ya kita melihat mereka bagaimana mereka memberikan keteladanan. Ada yang mengikutinya dari kesolehannya di antara anak-anaknya dan ada yang kemudian belum mampu untuk mengikuti para nabi tersebut. Juga saudara sekalian melakukan Allah Azza wa Jal, kita melihat bahwa di antara hal yang banyak menjadi permasalahan di tengah keluarga kita adalah sumber-sumber rezeki.
Kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah. Makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Dan tentu saudara sekalian, bagian terpenting dari hal yang kemudian kita perlu pastikan dalam keluarga kita adalah tentang apa-apa saja yang akan menjadi sumber tenaga, sumber daging, kemudian apa-apa saja yang menjadi makanan dan minuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita maupun tubuh anak-anak kita. Karena ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan seterusnya. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Ben Jaisyur Rahman. Dan juga bahkan teman-teman sekalian dimulakan Allah Azza wa Jal, andaikan kemudian kita mau menyadari secara jujur, ya, banyak sekali hal-hal yang mungkin kelihatannya tidak haram, tetapi syubhat. Dan ini yang ingin saya tambahkan sedikit saudara sekalian. Ingat di zaman yang seperti ini, di era yang seperti ini, berhati-hatilah dengan hal-hal yang sifatnya syubhat. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ittaqus syubhat, ya, bertakwalah kalian dari hal-hal yang syubhat. Ya, kenapa saudara sekalian? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, faman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Siapa yang kemudian jatuh pada hal-hal yang syubhat, maka dia akan jatuh pada hal-hal yang haram. Dan ini adalah janji dan jaminan dari Rasulullah SAW. Maka berwaspadalah diri kita dan keluarga kita. Ingat hadis Rasulullah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini peringatan yang luar biasa untuk kami pribadi dan untuk antum semua yang hadir hari ini di Zoom kita. Kata Rasulullah, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada hal yang sangat-sangat abu-abu, samar-samar. Dia berbahaya sekali saudara sekalian. Kemudian kata Rasulullah menekankan tentang syubhat bahayanya ini, faman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Siapa saja yang terjatuh pada yang syubhat atau yang samar-samar ini, yang tidak jelas ini, maka dia akan jatuh pada yang haram. Maka mungkin saudara sekalian muncul perkataan, nggak apa-apa Ustaz, cuman sedikit, nggak apa-apa Ustaz, hanya sekedar ini. Mari teman-teman, mari saudara sekalian, dengan tadi penjelasan dari Ustadz Benri dan dengan hadis yang barusan kami bacakan, kita mulai yuk dari hal-hal syubhat ini yang kemudian nanti kalau kita remehkan terus, nanti dia akan menjadi yang haram. Dan yang terakhir dari Ustadz kita, Ustadz Benri hafizahullah ta'ala, tentu bagaimana kita beriktiraf, ya, mengakui kesalahan kita. Ya, sebagai seorang ayah, kita bukan nabi, kita tidak dituntut sempurna oleh Allah saudara sekalian. Justru dengan mengakui kezaliman kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, kita akan memperbaiki anak-anak kita. Teladan yang baik dari seorang ayah, selain tadi ketakwaannya, kemudian bagaimana dia mencarikan sumber yang halal untuk keluarganya, sebagaimana dia adalah qawwam bagi keluarga itu. Lalu yang ketiga, bagaimana dia beriktiraf bahwa dia manusia biasa. Kisah nyata dari seorang ayah yang perokok tadi, ya, saya merinding Ustadz, ya, demi Allah. Dan belum tentu kita para Ustadz berani untuk melakukan hal yang tersebut, bahwa kita mengakui kezaliman kita di hadapan anak-anak kita. Dan saya juga beristighfar pada Allah Ustadz, saya beberapa kali juga melanggar janji dengan anak saya untuk pertemuan, atau kadang-kadang dengan anak saya, dengan istri saya untuk sebuah janji untuk family time dan lain sebagainya. Terus kemudian dengan alasan umat Ustadz, subhanallah. Ya, saya betul-betul belajar ini Ustadz dengan alasan saya Ustadz, saya ada jadwal mendadak, saya ada ini, dan itu saya kira adalah kesalahan yang luar biasa, dan saya dapatkan ilmunya pada sore hari ini Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadzuna. Dan teman-teman sekalian, saya yakin banyak di antara kalian yang ingin bertanya, ya, kepada Ustadz kita. Mumpung ada kesempatan, ya, pada kesempatan hari ini saya izinkan saudara-saudara kita yang hadir di Zoom, ya, saya nyatet sampai 2 halaman ini Ustadz. Masya Allah, saking banyaknya ilmu yang bisa kita dapat dari Ustadz kita ini, Masya Allah. Silakan teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand, ya. Nanti kita bukakan mic-nya untuk bertanya. Fadal. Ya. Ada yang sudah raise hand? Ya. Kakak Hisham. Ya. Ada yang sudah raise hand? Coba dilihat. Ya. Ya. Atau yang bertanya lewat chat, coba dilihat teman-teman. Ya. Ya. Silahkan. Berkaitan dengan keluarga jauh lebih baik teman-teman sekalian. Tapi kalau ada yang mau bertanya bebas juga tidak masalah, fine saja, silahkan. Oke, itu ada Irfan Effendi. Silahkan dibukakan mic-nya.
Ya, silakan Akh Irfan Effendi, tafadhol. Bisa dikenalkan dirinya dulu, Akhi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Effendi dari Kabupaten Bone. Kabupaten Bone. Iya, baik, silakan. Ini Ustaz, bagaimana setelah saya simak materi dari Ustaz tentang menjadi ayah teladan. Jadi teringat sebuah ayat juga dalam Al-Quran bahwasannya hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi itu sebuah pertanyaan Ustaz, kira-kira kita yang sebagai anak melihat ayah kita yang kita yang sebagai anak yang sudah hijrah mengenal agama, tapi di sisi lain melihat ayah kita yang itu ya ingin sekali dengan agamanya, dia masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dikata ya syirik atau semacamnya. Kira-kira atas bagaimanakah tanggapan kita sebagai anak untuk mempengaruhi kepada ayah agar ayah bisa mengikuti kita atau bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, karena kalau kita sampaikan kebenaran kepada dia, pasti akan datang bahwasannya ya saya lebih tahu dari apa yang tahu ketahui, seperti itu. Mungkin bisa diberikan pikiran tentang hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Insyaallah ini salah satu contoh yang kita doakan jadi anak yang soleh. Amin. Yang betul terhadap keluarga, khususnya ayah yang saat ini belum mendapatkan hidayah. Harus kita pahami bahwa pola komunikasi dalam keluarga di Al-Quran berbeda. Betul. Kalau antara ortu dan anak, Allah menyebutnya dengan qaulan sadidan. Betul. Disebutkan dalam Al-Nisa 9. Tapi kalau anak kepada ortu, faqula qaulan karimah. Sementara ke suami istri lebih banyak adalah dengan kalimat wa'ashiruna bil ma'ruf atau qaulan ma'rufah. Yang menarik adalah kalimat qaulan karimah dibahas oleh sesuatu syekh yang pernah kami belajar pada beliau. Qaulan karimah ini dari kata karama yang artinya kemuliaan, yang sering dipakai oleh orang Arab sebagai upaya yang didefinisikan dengan sikap pemberian. Maka orang yang suka memberi disebut al-karom dalam bahasa Arab. Al-karom itu orang yang suka memberi. Ketika Allah menyebutkan fakulan karimah, ada pesan tersirat kepada anak dan kepada orang tuanya, jangan banyak nasihat, banyak memberi. Masya Allah. Pelit dan ortu dalam hal ini, ortu nggak bakalan mau ingat kekuatan seorang anak itu menaklukkan hati. Menaklukkan hati penting. Ini yang dibahas dalam kaidah para ulama. At-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hatinya sebelum kau kasih tahu. At-ta'rif qabla taklif. Kasih tahu sebelum kau kasih tugas. Mengikat hati itu pakai pepatah yang diajarkan orang Arab. Al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu akan menaklukkan hati manusia. Maka memang kalau ceramah pasti nggak didengarkan. Betul. Tapi kalau aku rutin memberikan uang berkebutuhan, lama-lama ortu itu gampang diarahkan. Betul. Ya, Masya Allah. karena anak belajarlah tentang diri anak ini cerita waktu anak pertama kali hijrah lah. Ya, Ustaz. Dulu anak kuliah, ya, dulu anak SMA negeri, tapi dapat kesempatan kuliah di Mahat karena kebetulan salah satu mudirnya adalah murabi anak yang minta anak langsung kuliah walaupun masih SMA. Betul, Ustaz. Kelas 2 sudah kuliah di Mahat Al-Hikmah. Masya Allah. Karena pagi SMA, malamnya kuliah walaupun belum ada ijazah. Allahu Akbar. Masya Allah. Kuliah di Mahat Al-Hikmah. Jadi dulu jebot anak selembat ini, dan dulu kalau dakwah orang tua masih pakai pola ya maaf ya, masih pakai cara kekerasan. Maksudnya gini, karena semangat hijrah, ada suatu pelajaran penting. Ya. Kita suatu hari orang tua anak ya, alhamdulillah beliau sudah mendapatkan hidayah sebelum wafat, dan mudah-mudahan Allah berikan ya ampunan. Amin. Di lapangan kuburnya. Amin. Beliau sempat berobat saat sakit. Ini ingat pelajaran. Beliau berobat sakit, dan sakit itu berobat ke seseorang yang mengaku ustaz tapi mengobati dengan cara yang kami yakin itu tidak Islami. Karena kami sempat membahas kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bani. Betul. Itu kitab sihir. Dia itu memindahkan penyakit ke ayam, ke telur, dan itu dibahas. Jadi cara pengobatan ustaznya seperti itu, dan kami yakin ini dukun. Kemudian ketika ayam mau berobat, ya, anak memanggil orang tuanya ayah mau berobat.
tetap berobat, nasihatin nggak mempan, keluarkan dalil nggak mempan. Sampai suatu hari tiba-tiba apa yang terjadi, anak-anak ayah ngelihat tetap berangkat, keluarlah kalimat yang maaf tidak boleh tiru. Ini lisan lancap pernah beristighfar mengeluarkannya sama ayah. Apa yang mengucapkan sama ayah waktu itu? Anak bilang, ayah ini penyakit karena sudah diuji oleh Allah. Ayah sengaja datang ke dukun. Emangnya ayah mau diazab sama Allah? Kalimat ini pernah anak ucapkan dan anak nangis saat itu. Tahu yang sikap ayah dari pelajaran bukan? Tiba-tiba ayah marah dan menggebrok meja. Wah! Itu anak belajar satu hikmah hidup. Apa kata beliau? Kamu semakin soleh, semakin tidak ada manfaatnya berkeluarga. Allahu Akbar. Apa kamu rajin ngaji dan sholat? Kamu pikir ayah betul? Ngapain aja selama ini? Selama ini ayah berobat pernah kamu antar? Subhanallah. Selama ini kamu pernah nggak nyariin dokter untuk ayah berobat? Kamu cuma bisa ceramah-ceramah. Lihat anak tetangga itu. Anak tetangga itu nggak sehebat kamu baca Quran, tapi ibunya sakit dirawat. Allahu Akbar. Kamu itu kesana kemari. Ya, kamu lihat anak tangga itu yang kata kamu itu nggak pernah sholat, itu anak gajulan, tapi bapaknya sakit, dia carikan uang untuk obati. Allah. Kita sedang ditampar, anak lagi belajar waktu itu. Ya Allah, memang inilah kelemahan kita. Semakin soleh, semakin gak ada manfaatnya buat keluarga. Bagaimana orang tua bisa percaya? Maka kata kuncinya, sebagaimana bulan karimah yang dijabarkan tadi, maka jangan banyak ceramah. Berikan kemanfaatan. Kalau nggak bisa ngasih uang, jangan membebani. Allah Akbar. Jangan membebani. Minimal kita mandiri, nggak minta uang jajan. Uang jajannya kau ambil, tapi giliran nasihat kau tahankan kepadanya. Kalau mau mandiri, dai itu nggak minta. Itu mengapa anak bertekad kelas 2 SMA nggak minta uang jajan. Betul. Gimana caranya supaya minta? Caranya entah waktu itu jualan kan, jualan jilbab, jualan parfum, jualan celana gunung, jualan harddisk komputer, apa aja dijual, Masya Allah. negara ya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi silakan lakukan seperti itu, Masya Allah. Nah itu yang membuat sampai akhirnya mencoba ya, kalau di rumah ya minimal bantu ibu. Kalau ayah sakit tawarin, bahkan dia bawakan martabak, bawakan jeruk. Nampak pelan-pelan perubahan sikap ayah. Sampai dan tesnya simple, tesnya sangat mudah. Lulus SMA, nunggu panggilan, ada waktu itu ngajukan beasiswa ke Saudi lewat salah satu syekh namanya Syekh Qadiri yang kenal banget. Waktu itu anak minta ya tazkiyah dari beliau, katanya bisa diajak ya. Terus sambil menunggu juga kuliah di Saudi, kebetulan ada jadwal juga ikut UMPTN ke mana, ke UI. Seperti itu tiba-tiba anak tes orang tua, ayah sempat dulu sebut, ayah saya boleh nikah tidak? Saya nikah, pengen izin nikah setelah saya pikir anak, ayah akan mengatakan, kamu masuk SMA, udah nikah, mau begitu. Tidak, lantas sama kata ayah, Masya Allah, ayah sudah yakin, kamu kan sudah pantas. Ada anak yang sudah, ada wanita yang sudah siap untuk anak, belum ya, udah cari dulu. Jadi diberikan jalan ketika kita memberikan. Dulu anak berkebaya tuh bakal marah nih ayah. Enggak, karena setelah kita menunjukkan kemanfaatan, pasti dari makanya dakwanya bilhal dulu. Lisan ini berstrategi. Seperti Rasulullah yang seolah-olah membiarkan kemungkaran Arab Badui. Itu bukan berarti Rasulullah membiarkan kemungkaran. Rasulullah sedang berstrategi. Ketika sahabat ingin mukul, kata Rasulullah, da'u, biarkan. Bukan berarti Rasulullah sedang berstrategi. Demikianlah cara kita berstrategi terhadap ayah kita. Bukan apa yang bukan cuek, sedang berstrategi. Gimana caranya ayah tersentuh hatinya. Ketika tersentuh, mudah untuk diajak. Ingat, at-ta'lim qabla at-ta'rif. Ikat hatinya. Karena apa? Innal qalba malik wal awda'u junuduhu. Hati itu raja, yang lain itu prajurit. Kalau hati sudah kau taklukkan, yang lain akan mengekor. Begitulah cara dakwah yang diajarkan Rasulullah SAW. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Ini ada satu lagi, Wahyu Arif ya, silakan Wahyu Arif. Dibukakan mic-nya ya. Silakan. Ya. Dia mengatakan atau lebih ke menakut-nakuti anaknya. Biasa kita ada anak yang menangis seperti jangan nangis, nanti ada polisi atau tentara. Apakah menakut-nakut seperti begini adalah sudah hal yang tepat atau bagaimana? Dan kadang biasa orang tua kita juga kayak ini memanggil anaknya,
sini nak, nanti saya kasih permen, tapi ujung-ujungnya tidak dikasih sama orang tuanya. Apakah ini sebuah kebohongan yang dibolehkan atau tidak? Itu keras ya. Baik, fadhal Ustaz. Salah satu kebohongan yang justru itu ditegaskan di dalam banyak hadis. Rasulullah pernah menegur seorang ibu-ibu yang mengatakan akan memberikan kurma kepada anaknya atau kepada seorang ayah kepada anaknya. Rasulullah kalau tidak memberikan kurma sebagaimana yang kau janjikan, kau akan dicatat sebagai kata atau sebagai pendusta. Dan itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Itulah mengapa cara berkomunikasi ke anak itu selama ini, mohon maaf ya, yang disarankan oleh para ahli itu komunikasi efektif. Anda mengkritik kalimat efektif ini. Komunikasi dalam Islam itu bukan efektif, tetapi patuh. Kalau efektif itu orientasinya hasil. Contoh, betul, bikin anak supaya nggak pakai gadget itu, ada sebuah berita viral. Ya, waktu itu anak lihat cara buat anak nggak pakai gadget. Ada seorang ibu caranya mengakali anaknya waktu tidur didandani, pakai dipakaikan seperti make up supaya seolah matanya itu bengkak. Ketika dia bangun dia langsung kaget, kok mataku begini sih mak? Dengan spontan dia bilang, kamu pakai gadget kelamaan nak. Ingat, pakai gitu tuh kan merusak mata jadi sembab. Itulah sebabnya. Mau masih pakai gadget? Enggak mau. Ini efektif. Anak masih berhenti, tapi ada yang tercoreng di sini, yaitu anak ketika suatu saat menyadari, oh ternyata mama dulu tukang bohong. Astagfirullah. Mama dulu terbohong. Betul. Ini nggak boleh. Makanya dalam Islam itu bukan efektif, tapi patut. Patut. Itu dasarnya sesuai dengan sunnah syariat. Makanya patut itu maknanya kalau kata Imam Ibnu Katsir kan qaulan sidqa la in berkata jujur nggak menyimpang. Kita nggak boleh ngomong sesuatu yang menyimpang, apa adanya. Itu pertama. Jadi kita harus menyadari qaulan sadida itu maknanya salah satunya jujurlah sama anak ya. Termasuk patut di sini menyesuaikan juga dengan usia. Makanya Imam Al-Baghawi ketika menyebutkan qaulan sadida kata beliau as-shawab. Qaulan sadida maknanya adalah shawab, tepat. Artinya sesuaikan juga dengan usianya, sesuaikan juga jenis kelaminnya, yang sesuai juga dengan konteksnya. Intinya, betapa kita diajarkan cara berkomunikasi yang bukan efektif, tapi ngikutilah apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau ngajarin anak sholat tuh gampang kalau pakai konsep efektif. Tahu gampang gimana? Ambil aja pisau, todong sholat nggak? Efektif itu. Efektif. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan dihisab oleh Allah? Bisa. Makanya jangan GR kalau dia bilang, Ustadz, alhamdulillah anak-anak hafal Quran, Ustadz. Caranya gimana Pak? Tiap hari saya gampang, tiap hari kalau nggak hafal. Hafalannya insya Allah jadi pahala, insya Allah. Tapi gambarnya tetap bisa. Gambarnya tetap bisa. Makanya dalam Islam bukan hasil yang kau tuai dulu, prosesnya sesuai nggak diajarkan Rasul. Karena kalau hasil itu gampang, membohongi umat itu bisa kok kalau kita mau. Seperti maaf, dakwahnya Nasrani itu pakai kebohongan. Makanya mereka boleh dalam hal ini. Yang mereka kan yang penting orientasinya hasil. Mereka bisa kok datengin seorang muslimah tiba-tiba ngaku masuk Islam, jadi pernah datangani. Tiba-tiba nikah begitu di malam pertama dia langsung mengatakan, saya tetap dan Kristen, saya foto badan kamu, kemudian kamu masuk agama saya atau tidak? Ya, kalau masuk agama saya, kamu berarti di dalam hal ini adalah kalau nggak saya sebar foto ini. Mau nggak mau, ini dialami oleh salah satu anak ustazah di kampung kami yang anaknya dikorban dari seorang yang ngaku mu'alaf, tapi tidak agamanya, dan ini banyak kasusnya. Makanya kenapa? Bagi mereka itu berpahala versi mereka, karena mereka merasa cara mereka nggak penting, yang penting hasil. Makanya muncullah cara melakukan hipnotis. Makanya kalau anak bertanya konsep-konsep yang hanya memaksakan diri supaya efektif cara komunikasi, wajib kita evaluasi karena ini konsep barat. Karena diajarkan Islam bukan efektif. Hidayah itu hasilnya dari Allah. Allah yang ngatur hasilnya. Tugas kita mengikuti caranya saja. Caranya benar. Kalau Rasulullah mungkin sekadar efektif paling gampang mungkin. Betul. Paling gampang gimana? Kumpulkan aja semua orang, kemudian pakailah cara-cara hipnotis. Tatap mata saya, dan hitungan ketiga akan masuk Islam. 1, 2, 3. Yes. Efektif nggak? Efektif. Tapi apakah ada proses itu? Tidak. Rasul mengajarkan proses. Betul. Makanya dakwah ini jangan pengen cepat. Beristijal, jangan istijal. Ada istijal itu salah satu yang diingatkan. Ya. Dan
sebagian kita tuh pengennya buru-buru, pengen cepet-cepet, pengennya jangan santai aja, sesuai dengan sunnahnya. Terburu-buru penyakit, karena ingin buru-buru kita pengen supaya anak sesuai dengan yang mau kita, padahal fitrahnya masih terus berkembang. Akhirnya solehnya soleh karbitan. Soleh karbitan itu akhirnya dipaksa soleh di masa kecilnya, udah gedenya melawan karena dia bertujuh dapatkan yang lebih sesuai dengan keinginan dia. Nah ini bahaya. Jadi tetaplah kita mengikuti fitrahnya saja. Kalau kaidah para ulama, likuli amalin waktuha wa likuli waktin amaluha. Setiap amal ada masanya, ada masa amal. Mengapa Rasul mengatakan beritakan anakmu sholat 7 tahun? Karena kaidahnya ya udah sesuai aja. Jadi kalau anak 5 tahun diajak aja, kalau nggak mau nggak usah marah. Rasul aja nggak marah. Rasul bilang perintahnya 7 tahun. Jangan lebih cepat lebih baik. Sholat kamu. Kita sholat itu jangan. Kita itu Rasul saja lebih tahu. Rasul itu 7 tahun diperintahkan, 5 tahun belum mau, wajar. Itu waktunya bermain. Jadi kalau nggak mau ya sudah. Nanti pulang nanti ngasih hadiah kalau masalah baru. Jangan ada kalimat perintah mengancam. Tidak ada perintah karena 0 sampai 7 tahun ini fase dia harus mendapatkan hak bahwa basyiru wala tunafiru. Kan berbeda dulu. Betul. Jangan bikin kabur. Kalau di sejak awal diancam ditakut-takuti, kata Allah dan Quran apa keras ya, dan sabtu min hauli akan kabur tuh anak dari kita. Jangan bikin anak-anak kabur gara-gara kita terlalu terburu-buru dan lain. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Ustaz, afwan Ustaz, ini di Makassar 5 menit lagi kita masuk sholat maghrib Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Teman-teman sekalian, tadi ada ilmu yang sangat baik sekali yang mungkin saya ingin menekankan di akhir dari kajian kita pada kesempatan hari ini. Ada qaulan sadida, ada qaulan karima, dan ada qaulan ma'rufa, teman-teman. Jadi ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan disamaratakan ya, bagaimana cara memberikan pengertian kepada teman dan cara memberikan pengertian kepada orang tua ya. Dan ini yang tadi dan sebenarnya paling banyak yang menjadi permasalahan di tengah umat kita adalah ketika seorang anak tidak lagi menghargai seorang ayah sebagai haknya sebagai seorang bapak yang menjadi contoh dan teladan. Apalagi saya Ustadz banyak bergelut dengan teman-teman anak-anak hijrah ini Ustadz, dan jawaban dari antum ini benar-benar sekali terjadi Ustadz. Bahkan ada di antara mereka yang sampai diusir dari rumah Ustadz gara-gara terlalu keras. Ada di antara mereka yang sampai, bayangkan Ustadz, baru ikut kajian ya di salaf seperti itulah Ustadz ya. Kemudian saking semangatnya hijrah, baru aja dia berhenti minum, seminggu kemudian hijrah, seminggu selanjutnya potong celana Ustadz. Kemudian seminggu yang ketiga Ustadz, dia sembunyi-sembunyi motong celana bapaknya Ustadz. Padahal bapaknya ini dosen Ustadz. Jadi kejadiannya tuh pagi harinya ayahnya bangun, kemudian pakai celananya, kaget, benang-benang, innalillah, lalu dicari orangnya, kemudian dimaki-maki anaknya tersebut, lalu dia mengatakan kepada anaknya, mulai hari ini kamu bukan anak saya, karena malunya bapak itu ketika kemudian sudah mau jalan kok celananya seperti itu, ternyata dipotong semua celananya. Dan ini ekstremisme yang seperti ini Ustadz banyak sekali. Dan saya juga mengajarkan kepada teman-teman ya, pintar-pintarlah juga kita mencari seorang guru untuk kita belajar ya. Karena bahaya teman-teman, ini bisa masuk pada ranah akhlak dan bisa membuat keluarga kita bisa berbahaya keharmonisannya kalau kemudian kita dalam memahami agama ini memaksakan kepada seluruh komponen keluarga kita, padahal tadi ayatnya sudah dibaca oleh Ustaz Bender juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Banyak hal yang belum ditempuh, banyak proses yang belum dilalui, tiba-tiba kita mau mengharapkan sebuah hasil. Ini adalah suatu hal yang tidak baik teman-teman sekalian. Jadi sahabat-sahabat, para ayah, para calon ayah dan seluruh yang hadir pada hari ini, ada banyak ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkannya dengan baik ya. Dakwah bil hal tadi juga satu kata kunci yang luar biasa. Bagaimana kita melihat keadaan kita, memposisikan diri kita sebagaimana posisi orang lain teman-teman ya. Itu sangat penting sekali, memaknai orang lain dari sudut pandang
kepribadian mereka itu juga sangat penting. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mendakwai seorang pegulat dan dengan cara ikut bergulat. Ini juga salah satu cara yang luar biasa ya. Itulah kenapa mungkin sebahagian kalian dan sebagian teman-teman melihat, oh ustadz-ustadz kok pada ada yang main futsalan, ada yang main ikut olahraga mungkin, atau ikut naik sepeda bareng. Saya kira kita perlu husnudzon teman-teman. Itu bagian dari cara asatid kita, ustadz-ustadz kita untuk mendakwahi mereka lewat cara dakwah bil hal tadi. Langsung di lapangan dilihat. Ya, dan itu sempat terjadi Ustadz ketika kemudian ada yang kami ikut goes Ustadz, sementara kami pakai celana yang di bawah lutut Ustadz, kemudian ada peserta goes yang celananya di atas lutut. Lalu kemudian ketika selesai goes, nongkrong di sebuah rumah makan, lalu kemudian dia nggak sengaja bertanya, Ustadz betulkah berdosa kalau saya celananya di atas lutut? Saya katakan, iya kalau berdosa. Terus kenapa Ustadz gak tegur? Saya katakan saya mau tegur, tapi saya mau lihat waktunya yang pas gitu, saya bilang. Dia katakan mulai sekarang Ustadz saya tidak akan lagi pakai. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini Ustadz, artinya saya katakan kalaulah saya tidak ikut goes tadinya, mungkin saya tidak dapat pahala dari memahamkan dia menutup aurat Ustadz. Jadi subhanallah, ya Allah. Jadi ini tadi hal-hal yang luar biasa ya, dari banyak cerita dari antum tadi, luar subhanallah ya, membuka pandangan kita dan pikiran kita. Teman-teman yang hadir, terima kasih banyak. Ustadz Bendri, jazakumullah khairan Ustadz. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih sekali lagi sudah berkunjung ke markas sederhana kami di Tangerang Ustadz. Masya Allah, semoga Allah menjaga antum dan keluarga dan memberkahi setiap ilmu dan aktivitas antum Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Baik teman-teman, kita tutup kajian kita pada kesempatan hari ini, belajar menjadi ayah teladan, dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, ada buku yang sangat baik sekali yang saya sudah baca dan Masya Allah banyak ilmu. Saya rasanya zalim kalau tidak memberikan pengetahuan ini kepada teman-teman. Ada buku namanya Father Man ya. Bukunya sederhana, bahasanya ringan sekali teman-teman ya. Dan ini sangat aplikatif ya. Buku yang sangat aplikatif banget untuk kita pelajari, khususnya teman-teman yang mau menikah atau para ayah yang mungkin masih kebingungan mencari pola seperti apa dalam mengasuh anak dan seterusnya, bagaimana memberi keteladanan dan seterusnya. Ada buku namanya Father Man yang dikarang langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Bendri hafizahullah ta'ala. Teman-teman bisa follow Ajo Bendri atau Instagramnya di @bendrijaishurrahman. Nanti teman-teman bisa pesan ke Instagram beliau. Nanti di situ bisa mesen bukunya dan nanti insya Allah diaturkan pengirimannya dan lain sebagainya. Dan itu teman-teman bisa ambil manfaat yang luar biasa dari buku tersebut ya. Terima kasih, barakallahu fikum. Sekali lagi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sehat sekat. Jazakallah khair Ustaz. Masyaallah.